Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beramal mulia. Royong mandiri, Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Surya Desi Rahman. Saya adalah guru di SD Negeri Impres Bumi Wonorejo. Saat ini, saya bertugas sebagai guru kelas 6 dan juga merupakan sekretaris komunitas belajar Samo Belajar. Bagi saya, peran pojok baca merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendorong minat baca siswa. Sebagai guru yang mengajar di sekolah dengan sarana-prasarana yang belum memadai, saya banyak memperoleh masalah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang mana kompetensi literasi dan numerasi merupakan hal yang penting untuk dikembangkan. Melalui video ini, saya ingin memaparkan peran pojok baca untuk meningkatkan literasi peserta didik dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah saya. Salah satu sarana prasarana yang dapat mendukung program literasi dan numerasi siswa adalah pojok baca. Bagi saya, pojok baca mempunyai peran yang sangat penting karena dengan adanya pojok baca, peserta didik bisa menciptakan karakter peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam konteks kurikulum Merdeka, pojok baca menjadi bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penerapan pojok baca dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa dikembangkan melalui buku yang dibaca oleh peserta didik. Peserta didik bisa mengenal berbagai budaya lokal, mempelajari sejarah dan tokoh-tokoh penting, membangun karakter mandiri, gotong royong, kreatif, dan religius melalui membaca. Untuk itu, peran guru sangat diperlukan untuk menciptakan pojok baca yang menarik minat baca peserta didik. Minat baca peserta didik saat ini sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah kurangnya kebiasaan membaca baik itu di rumah maupun di sekolah. Melihat kurangnya minat baca peserta didik saya merasa tertantang untuk membuat pojok baca. Tantangan awal yang saya hadapi adalah membuat pojok baca sederhana di kelas saya. Membuat pojok baca membutuhkan biaya yang cukup besar. Kurangnya ruangan yang memadai untuk pojok baca dan minimnya koleksi buku menjadi tantangan bagi saya untuk menciptakan pojok baca yang menarik minat baca peserta didik saya, terutama dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Tantangan khusus lainnya dalam penguatan profil pelajar Pancasila adalah saya harus menemukan buku-buku yang sesuai dengan tema penguatan profil pelajar Pancasila dan memilih buku-buku sesuai dengan minat peserta didik saya. Menghubungkan isi bacaan dengan nilai-nilai Pancasila dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menyediakan bahan bacaan yang mampu mendukung dan mengembangkan aspek dari penguatan profil pelajar Pancasila, dan membuat program membaca yang sesuai dengan penguatan profil pelajar Pancasila, mengukur sejauh mana penerapan pojok baca berhasil mengembangkan penguatan profil pelajar Pancasila. Langkah awal yang saya lakukan untuk meningkatkan literasi peserta didik saya adalah membuat pojok baca sederhana di dalam kelas, agar bisa dimanfaatkan untuk membangun kebiasaan membaca dan minat baca peserta didik di kelas saya. Saya juga meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengambil beberapa buku bacaan untuk diletakkan di pojok baca, mendesain dan menghias pojok baca agar terlihat rapi, bersih, dan nyaman. Agar pojok baca tetap rapi dan bersih, saya juga membuat kesepakatan bersama untuk menaati aturan pojok baca. Setelah proses pembuatan pojok baca selesai, saya juga menyiapkan jurnal membaca untuk setiap peserta didik. Di dalam jurnal membaca yang saya desain menggunakan Canva, di dalamnya terdapat tanggal, judul buku, penulis buku, serta rangkuman atau pesan moral dari buku yang dibaca. Alur penguatan profil pelajar Pancasila melalui program membaca, Sabtu Asik Kitong Membaca dan Bercerita. Langkah awal yaitu, saya menentukan tema bacaan yang relevan dengan materi pelajaran dan profil pelajar Pancasila yang ingin saya kembangkan adalah karakter mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan komunikatif. Saya menyiapkan video pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan topik yang akan dipelajari. Sebelum membaca bersama, saya meminta peserta didik untuk menonton video kenapa harus baca buku tiap hari. Tujuannya agar siswa mengetahui manfaat dari membaca agar mereka lebih termotivasi untuk rajin membaca tiap hari.
Setelah menonton video, saya memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk membaca buku yang ada di pojok baca. Siswa bebas mau membaca buku apa saja. Setelah membaca, saya memberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang buku apa yang telah dibaca. Setelah itu, saya meminta mereka menulis apa yang telah dibaca ke dalam jurnal membaca yang sudah saya sediakan untuk masing-masing peserta didik. Setelah itu, saya memberikan mereka kesempatan untuk bercerita apa yang telah dia baca. Doni dan temannya berangkat ke kampung. Doni bertemu dengan sahabatnya yang bernama Sapri. Setelah kegiatan bercerita selesai, saya membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok untuk membuat proyek poster dari tema bacaan yang dibaca. Ini membaca buku cerita dini dan buku ini menceritakan tentang bullying, dan kami membuat poster stok buku. Membaca buku Aku Anak Bijak Sampah. Makanya kita membuat poster buanglah sampah pada tempatnya. Membaca buku tentang ayam. Maka itu kami membuat poster tentang desa. Kami membaca buku yang bertema pesawat kertas persahabatan dan kami terinspirasi untuk membuat poster persahabatan. Poster yang dibuat oleh peserta didik ditempel di mading di belakang kelas. Perkenalkan, nama saya Gita Putu dari kelas 6C. Saya senang karena bisa membaca dengan kegiatan hari ini, dan saya senang karena seadanya kita membaca begini seru dan menyenangkan. Dan seadanya pojok baca ini kita bisa membaca, mencari ilmu yang benar, dan apa adanya kita membaca dan bisa ingat kembali. Perkenalkan, nama saya Selina Rumaikel. Saya adalah salah satu guru senior di SD Negeri Impres Bumi Wonorejo. Saya adalah salah satu teman dari Ibu Guru Desi. Menurut saya, mengenai apa yang dibuat oleh Ibu Desi tentang pojok baca dan literasi membaca untuk siswa, karena kita selama ini merasa bahwa anak-anak ini sulit sekali untuk diajak membaca baik di sekolah maupun di rumah. Jadi menurut kami apa yang dibuat oleh Ibu Desi sangat berguna, bukan hanya kami di SD Wonorejo saja, tapi kalau bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Terima kasih. Pojok baca bukan hanya sekedar ruang fisik, tetapi juga jendela untuk membuka wawasan, mengasah kreativitas, dan membangun kemampuan berpikir kritis. Mari kita jadikan pojok baca sebagai salah satu fondasi utama untuk menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, siap menghadapi tantangan di masa depan. Sama kita bisa membentuk masa depan yang lebih cerah melalui literasi dan numerasi.